عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج وذرية وأهل بيته من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والقرابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المفسرين والمحدثين ومشايخنا في الدين سيما جدنا ومربنا كي حج نور علي أنور وميمونة وأسره وفره جمع شيخه ومسيح شيخه ثم إلى روح سيد الوالدين كي حج محمد أمين بن كي نور علي ثم إلى كي حج نور الأنور بن كي نور علي وجميع الأرواح في هذه الغرب وفي هذه الماء في هذه القرية ورسوله ومغفورهم ثم إلى روح شيخنا باسم بن عبد الله مشاكل ثم إلى روح شيخنا أبي حسين بن عبد الله مشاكر ثم إلى شيخنا أبي عبد الله بن محمد بن علي بن الشيخ ثم إلى شيخنا أبي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى شيخنا ثم إلى شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى شيخنا حبيب الشيخ بن صالح السوفري ثم إلى شيخنا كي حجي يوني جلمبر ثم إلى شيخنا كي حجي جان سدون جلمبر ثم إلى شيخنا كي حجي بكر سبن جربان ثم إلى شيخنا كي عبد الله بن سلام فاتح ثم إلى شيخنا كي حجي سلمان ثم إلى شيخنا كي جناب عبد الله ثم إلى شيخنا كي حجي من عبد الله ثم إلى شيخنا كي محمد سكي منور رسوله مغفورهم أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ووصيص رسائل مقدمة على الحضرمية ومن حج القيم وصلهم ومغفورهم بأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا وعلى أولادنا وعلى حاضرين في هذا المسجد ببركاتهم وأسرارهم وأنوار وبعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jamaah pengajian subuh pagi di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Madhhabi Imam Syafi'iyah. Pagi ini kita membahas tentang sutratil musalli. Sutratil musalli, tabir atau penghalang bagi orang yang sholat. Penghalang untuk orang yang berjalan di depan orang yang sholat. Hukumnya ketika kita berjalan di depan orang yang sholat, ya, ada kita sholatnya di tengah-tengah masjid, ada kita sholat di antara shaf, ada kita sholat terkadang di belakang tiang. Nah, ini yang diharamkan untuk kita berjalan di antaranya. Jarak itu sudah sesuai dengan yang shaf yang ada, 3 ziro, tidak lebih dari 3 ziro, 3 siku. Kalau yang beredar di media sosial, ada yang beredar di media sosial itu ketika ada orang sholat tapi dia pakai sejadah, Pak. Ya pakai sejadah.
pakai sejadah. Kemudian dia jalan di atas sejadahnya. Ya, sejadah sudah digelar, dia lewat di depan di atas sejadahnya. Nggak diinjak ini makanya, kalau di media sosial itu berjalan di atas sejadahnya. Bahasa artinya ini sajadah, dia jalan di tempat sejadah. Ya, dia berjalan di atas sejadah ini atau di depan sejadah, ada penilaiannya salah. Ya, salah. Ya kan? Yang pertama, orang yang berjalan itu pakai nunduk, kayak orang Jawa gitu. Ya kan, kayak orang Jawa. Yang kedua, jalannya biasa, orang kantoran, jangan terang lagi, salah. Kemudian yang ketiga, naruh dulu sesuatu di depannya. Ya, naruh dulu sesuatu di depannya, baru dah. Nah, ini benar. Ya, pembahasan ini bagaimana penilaian itu, yang disilang, yang dicontreng, ya kan? Yang dilarang itu kita berjalan itu bukan di depan sejadahnya, tapi di antaranya. Sejadah sudah ada, kemudian ini orang lewat di depannya, lewatin nginjek sejadah kita, lewat bukan di luarannya. Ya, tuh, karena itu sejadah sudah menjadi pembatas. Sejadah itu sudah menjadi pembatas. Tuh, berarti kita sholat di depannya. Ya kan, orang jalan pun di depan sejadah. Bukan di tengah-tengahnya. Ini dia lewat aja, baru kita tegur. Kalau di depan sejadahnya maka gak nyampe, kita juga. Ya, nih antara sok sama sono. Kita lewat sini ya. Ya kan, dia sholat di situ. Kita lewat di sini itu. Nyampe tangan. Kagak nyampe. Ya kan, mau maju dulu. Ya kan, tuh. Udah ngancang-ngancang bener, dia mau jalan nih, ya kan, maju nggak boleh, bukan gitu. Ya, tuh. Ya. Jadi ini sudah pas. Artinya kalau kita sholat sendiri, di sini disebutkan wa yustahabbu, disunnahkan kita. Disunnahkan ayyusolli ila sakhisin, sesuatu kita sholat kepada sesuatu yang di depannya itu ada sesuatunya. Ya. Dan ini yang paling utama. Yang pertama, minnah wijidar. Yang pertama kita cari tembok kok. Tembok nih, tembok. Ya. Biar nggak ada yang lewat. Berarti kalau kita sengaja, mana tembok nih? Nah, kita sholat sini duluan. Sunnah itu kita dapat. Ya, supaya orang kagak ada yang jalan. Kalau memang ada yang jalan, baru kita cegah. Karena sudah sesuai prosedurnya. Tuh, kita ada di tembok, ya depan kita tuh, minnah wijidarin aw amudin, yang kedua tiang. Tuh. Tiang. Ya kan? Situ kita sholatnya. Cari di mana ada tiang. Kalau nggak ada, tiang penuh semuanya sama orang. Ya kan? Di belakangnya orang. Jangan kita sholat tengah-tengah situ. Oh, akbar. Dan ketika kita sholat ada yang jalan, kita cegah. Nggak ada haknya karena di tengah jalan. Nggak dikasih apa-apaan lagi. Ya, tuh. Lewat gini. Kita cegah. Marah. Kenapa sih dia kan ribut ya kan ujung-ujungannya. Ya, jadi semuanya ada SOP-nya di sini. Ya kan, ada SOP untuk kita ya kan mencegah orang jalan. Enggak sembarangan. Nah, jangan sembarangan.
Kalau sampai mukul mati nggak apa-apa itu Pak. Ya kan? Lewat lagi dia, ya kan, dicegah. Yang ketiga mati. Gimana kira-kira? Mati. Ya. Kalau sesuai SOP nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak sesuai SOP di tengah-tengah jalan, ya, dia sholat ya kan, ribut ya kan. Nah, ini nggak bisa. Ya, di sini disebutkan, kita bahas di sini amudin fa'ilam yajid, kalau memang tiang nggak ada, ya pakai kayu. Biasanya itu di daerah mana? Di Masjidil Haram. Biasanya itu ada kayu dikit, sedikit. Kalau kita ada di tengah-tengah, kasih kayu seukuran ini tuh di situ depan, biar supaya orang nggak ada yang lewatnya di depannya. Tuh, ya berarti bukan kemudian ketika ada kayu di sini yang nggak boleh antara orang yang sholat dengan kayu itu yang nggak boleh kita lewat. Kalau depannya mah nggak ada masalah, ya nggak ada masalah, ya tuh, ya makanya yang ada di media sosial tinggal kita nilai, ya kan, ini berarti contohnya salah. Kalau yang di media sosial udah ada sejadahnya kok, biaran lewat depan sejadahnya mah nggak ada masalah, iya kan, kecuali di antara sejadahnya baru kita cegah. Fa'ilam, kalau nggak ada kayu juga yang kita taruh, ya sudah. Kalau nggak ada barang-barang, imma sorbankah kita taruh di situ, saya taruh di depannya, kita garisin. Atau tas kita taruh di depannya, au mata'in, atau mata depan taruh di depannya, supaya orang tidak bisa lewat di tengah-tengahnya. Monggo lewat di depannya. Itu. Nah ini kita meletakkannya, itu udah dapat sunnah, masya Allah ya kan. Berarti kalau kita SOP itu bukan kemudian aturan, tapi kita juga dapat paham. Karena disunnahkan ayusolli ila sakhisin qadru sulusai ziro, ukuran 2/3 ziro. Ya inilah ukuran satu sof. Ya ini sudah ada garisnya, udah ada garis softnya, sudah ada ya. Tu zira'in bainahu, ya bainahu wa bainihi salah satu adru'in famadunaha, antara itu sakhis dengan orang yang sholat kurang dari 3 ziro, ya kurang dari 3 ziro. Nah ini udah antara ini sama soft tuh, udah cukup ya tuh. Jadi antaranya, jadi nanti yang kagak boleh lewat di antaranya ini, kita jangan lewat. Tapi kalau di depannya emang nggak ada masalah, lewat aja. Kalau memang sudah ada di situ sakhisnya, pembatas itu sudah lewat depannya emang nggak ada masalah. Ya, yang kagak boleh di antara pembatas itu dengan orang yang nah itu yang kagak boleh lewat. Cegah tuh ya. Kadang orang-orang kagak tahu marah, ya kagak tahu masalahnya marah, tapi yang tahu nerima. Oh iya, ini adalah sholat. Nah, apalagi lagi pakai megang HP jalan ya kan, tegar. Nah, apa sih ya kan, nggak taunya sudah ada pembatasnya tuh ya. Di sini hadisnya banyak sekali, ya kan, yang menerangkan bahwa dilarang kita untuk berjalan baina sutrotin wal musalli, antara orang yang sholat dengan pembatas itu. Di sini hadisnya istatiru fi sholatikum walau bisahmin, ya kan. Kalau di sini tutupilah oleh kalian, tandailah oleh kalian di dalam sholat kalian, walau bisahmin, walaupun dengan saham, anak panah yang dibawa taruh di
taruh di depannya. Tuh. Berarti itu perintahnya di situ, tapi di sini ada sunnah disunnahkan taruh di situ. Ya, biar supaya orang boleh lewat di depannya. Fa illam yajid basata musalli aw hatton aw hadza. Kalau memang tidak ada, bentangin. Kalau memang tidak ada, bentangkan seorang yang sholat sesuatu, bentangin di depannya. Kalau memang tidak ada, makanya di Mekah itu kan ada atabahnya tuh. Di Ka'bah kalau kita sholat di dalam Ka'bah, naik ke tangga turun. Jadi ada apa namanya kalau pintu kayu di bawah. Anak tangga. Bukan, pintu kalau pintu kita ya, kalau memang nggak rata dengan lantai ada kayunya nih. Biar supaya sesuatu itu kita jadi lompat dulu, ngelompatin kayu. Palang pintu ya, di bawah itu. Ya, di bawah. Nah, kalau kita sholat di Ka'bah, naik, ya kaki kan langkah nih, ya kan? Sholat kita menghadap pintu Ka'bah, di dalam Ka'bah. Allahu Akbar, pintu kebuka. Kita sholat menghadap, ya kan, pintu Ka'bah yang mana pintunya kebuka. Ini kita dalam Ka'bah, ya ngadep keluar, ya. Sangga sholat di dalam situ. Nah kalau memang ada anak pintunya itu yang di bawah sudah ukuran, ya kan, kurang lebih 1 jengkal ini sudah ada, sah itu kita sholatnya. Ya. Tapi kalau rata, naik tangga, lantai itu rata, terbuka mas, rata, nggak ada sama sekali, anak pintunya nggak ada, sholat nggak sah. Kenapa? Bagian dari Ka'bahnya nggak ada. Ya, pintu Ka'bah ngomong begini, ya, 2 gini ya, daun pintunya. Kalau kita gambarin daun pintu Ka'bah bukan begini, tapi begini Pak, buka atas bawah, tutup yang bawah, buka yang atas. Ya, kalau kita sholat masih sah, buka yang atas, tutup yang bawah, sah. Tapi kalau yang dibuka yang bawah, di atasnya tutup, kagak boleh sujud dia bentar. Kenapa? Karena di bawahnya ngelowong, menghadap kemana dia? Bolehnya berarti sholat jenazah doang, yang nggak ada rukunya. Ya, kalau kita perkirakan, kalau kita gambarkan pintu Ka'bah, ya, tapi alhamdulillah pintu Ka'bah kan begini bukanya, ya, daun Ka'bah. Jadi kalau kita ingin orang yang tidak berjalan di depan kita dan kita mau mencegahnya, orang yang jalan di depan kita taruh di depannya sesuatu. Atau kita sholat di belakang tiang, di belakang tembok, atau memang nggak ada tembok penuh, di belakang orang. Tuh di belakang orang. Makanya nanti habis sholat subuh, habis sholat masuk masjid nih, mau sholat qobliyah, penuh semuanya tiang. Nah di belakang orang, ya, di belakang orang. Dapat ini kesunahan, dapat. Karena derajat pertama adalah tembok, yang kedua tiang. Kalau memang tidak ada, berarti di belakang orang. Ya, biar supaya orang yang lewat di antaranya ini bisa kita cegah. Tapi kalau enggak, di tengah-tengah sedek-dewek, sholat di tengah-tengah, orang yang jalan selawar-seliwaran nggak boleh kita cegah. Bahasanya ini kan jalan umum, ya kan.
Kalau udah kita di antara dia tembok dengan kita, itu bukan jalan umum lagi, ini tempat sholat gua. Lu nggak boleh lewat sini. Tuh. Jadi sudah kita batasin SOP-nya begini. Nggak boleh kita lewat. Tuh. Wa yundabu daf'ul maruhina idin, dan disunahkan mencegah ketika kita sudah sesuai dengan SOP-nya, kita cegah. Sunnah kita cegahnya supaya orang tidak lewat. Ya, ini yang dimaksud di sini. Itu kalau sudah pakai sejadah, alhamdulillah, udah cukup itu sebagai SOP-nya, biar orang lewat di depan sejadah. Tapi kalau di atas sejadah kita dia lewat, ya kan, bukan dikarenakan dia nginjek sejadahnya, bukan. Kadang-kadang kan yang dilihat, injek sejadah gua. Bukan, karena dia lewat di depan kita sholat. Ini kalau udah pakai sejadah, ini wilayah lu nggak boleh lewat di situ, lewat di sono. Itu. Yang lebih 3 gerakan itu, Bro. Hah? Lebih 3 gerakan. Nah, jangan sampai sekali dua, satu udah, ya kan? Balik 2, 1, 2, ya 2. Nanti kalau dibalik lagi, cegah lagi 2. Berarti kan begini balik hitungannya 2. Tapi kalau gini, nah itu 1. Ya, tuh. Jadi gerakan ini kalau kita begini 1, balik lagi 2. Ternyata dia balik lagi nih, ya kan, kita cegah lagi. Tuh, hitungannya berapa? Tetap 2. Tetap 2. Ya. Kalau sampai ini mah palang pintunya mah. Ya. Ya, ini kalau sampai 3 kali ya. Ya, mutawalian kalau sekali. Makanya kan gerakan di dalam sholat yang hati-hati itu, kalau kita berjalan itu, kalau soft kosong kadang-kadang orang nggak ada yang mau. Terkadang kalau ngelihat di mana, kalau yang bekas pernah umroh, orang macam-macam itu Pak, untuk dia bisa berjalan nutupin soft. Akhirnya ketika dia ngeliat di sono, dipraktekin di sini, ya kan? Itu salah nanti. Dalam mazhab Syafi'iyah, kalau di sono orang yang berjalan itu pegang mazhab siapa? Jangan asal-asalan niru. Jangan niru dari jalan enak masuk jalan-jalan dengan santainya dia berjalan. Itu nggak bisa Pak. Ya, yang dibolehkan oleh syariat untuk mazhab Syafi'iyah berjalan dari shaf ke shaf yang di depannya untuk nutupin celah. Gini Pak, maju kaki 1. Ya, hitungannya berapa nih? Saya belum hitung nih ya. Saya berjalan 1, masuk, berapa ya? 2, maju lagi ke depan 2, sampai Bekasi juga tetap 2. 1 lagi, ini yang boleh. 1 lagi, berapa ya? 1, maju lagi, berapa ya? 1, tetap 1. Ya, itu caranya. Apakah mau diem dulu? 2 berarti. Kelihatan nggak yang bisa? Kelihatan? Hah? Apa saya harus berdiri? Ini bro. Ya. Di depan lekar kayaknya. Nih. Sampai. Ya. Nah, cukup. Nih. Berapa ya? 1. Maju lagi. Berapa ya? 1. Ya, ambil Bekasi juga tetap 1. Atau berapa ya?
2. Berapa ya? 2 tetap. Ya. Tuh, umpamanya kalau pengen dapat rakaat dengan imam, Bapak jalan dari sono, wah udah mau ruku nih. Ya, untuk dapat rakaat takbir di sono. Untuk dapat rakaat takbir, Allahu Akbar, ikut ruku. Kalau kita dari sono kemudian ke sini, ke soft di sini kagak dapat ruku, berarti tidak dapat rakaat takbirnya, Allahu Akbar, ngikut terjalan ya, jalan, tersujud di situ, ya kan? Ya nanti kalau udah berdiri jalan lagi supaya dapat rakaat dengan imam. Yang nggak boleh dan batal 3 ini. Tuh, kalau yang pernah umroh banyak yang begitu, jalan nyantainya jalan masuk, ini nggak boleh. Ya ini batal. Ya, tuh. Makanya gerakan atau di samping kadang-kadang ini kosong, yang belakang nggak mau ngisi, kita geser, ya kan? Yang di sini gesernya sama. Kamu gini 1, 2, ya sampai bener-bener ada orang yang ngisi. Ternyata ketika kita mau maju, geser dia, cegah dulu, tuh. Karena kita mau masuk, ya cegah dulu biar supaya kita masuk. Orang didiemin aja itu kosong, ya kan? Soft itu kosong berarti yang di belakangnya nggak ada pahala jamaah. Kenapa? Karena yang di depannya belum sempurna. Makanya bapak-bapak kalau sudah ada karpet, jangan bawa sejadah. Ya, jangan bawa. Ya. Terus kalaupun memang bawa sejadah juga, jangan digelar. Jangan. Biar semuanya dapat softnya. Tapi kalau gelar sejadah udah lebar banget. Kayak itu lahan punya dia. Ya kan? Sampingnya lagi bawa lagi sejadah, lebar lagi. Ini harusnya buat 3 orang, jadi cuma 2. Harusnya ini masjid muat banyak, ternyata nggak muat banyak. Kenapa? Karena soft renggang. Dikarenakan semuanya bawa sejadah. Taruh di depannya aja. Gini aja udah cukup. Tuh. Iya, jangan digelar. Padahal udah ada karpetnya. Iya. Kasihan jamaah-jamaah yang di luar. Kadang-kadang kita sudah rapetin kagak mau ngerapetin, anteng aja, ya kan? Nggak mau bergerak di sana, geraknya buat ngerapetin, ogah, ya. Itu, ya itu caranya kalau kita ingin mencegah orang yang berjalan di depannya, pergerakan tangan harus sesuai dengan SOP-nya juga. Jangan sampai batal sholat kita. Wa yundabu, dan disunahkan daf'ul mar'i hinaidin. Berarti kalau kita sudah sesuai SOP-nya, sunnah kita mencegah orang yang lewat. Tapi tangan ini jangan sampai 3 kali gerakan. Jangan. Ya, cukup sekali. Cukup. Ya, balikin lagi. Tuh. Cukup. Berarti kan 2 kali saja. Wa yundabu daf'ul mar'i hinaidin wa yahmurul mururu hinaidin. Haram bagi yang lewat kalau sudah sesuai SOP-nya, haram lewat. Haram dia lewat. Makanya alhamdulillah udah dicegah biar lu nggak kena keharaman nih lewat di depan orang yang sholat. Kadang ngajakin ribut, ya kan? Tuh, ya. Ntar akhirnya kalau memang maksain juga ketolak sampai 40 kali sholat nih, 40 hari, ya. 40 kali sholat nggak ada pahalanya, kan sayang.
gara-gara kita lewat doang, berarti ibadah kita nggak ada pahala selama 40 hari. Di sini hadisnya 40 hari. Ya, kalau udah sesuai SOP-nya, tapi kita ngelanggarnya, ya sayang akhirnya nanti 40 hari kita sholat gara-gara itu doang. Bahkan dulu kalau orang tua kita dulu gambarin, lu kalau duluin imam, ntar pala lu jadi babi lu, ya palanya berubah. Itu kalau dahuluin imam, ya kan, jangan dahuluin, ya kan, ntar pala lu jadi berubah, ya. Apakah dirubah di dunia atau berubah di sono? Ya kan, kalau emang nanti berubah di sono, ya nggak ada malu sih, ya kan. Kalau yang berubah kan kalau di dunia malu banget itu, ya kan, tuh malu banget kalau berubah di dunia. Ya. Jadi wayah rumu maru hina idin, dan haram dia berjalan hina idin illa idza shalla fi qari'ati thariq. Haram dia murur. Orang yang berjalan ketika sesuai dengan SOP-nya nggak boleh dia berjalan di depan orang yang sholat, kecuali illa fi qari'ati thariq, kecuali di tengah-tengah jalan itu orang sholatnya. Shalla fi qari'ati thariq, di tengah-tengah jalan. Nah itu mah nggak ada haramnya, ya. Bahkan yang nyegah itu yang haram, nggak boleh. Lu berjalan, lu salah sholatnya. Tuh, kadang-kadang kan kalau yang nggak tahu, yang disalahin, yang di sana orang yang berjalan. Kalau kita tahu, lu salah sholatnya di sini, jangan di tengah-tengah jalan. Tuh, kita bisa cegah. Ya, jangan kemudian lu salah yang jalan. Lah dia sholat kok. Itu, ya. Siapa yang mau disalahin akhirnya kalau begitu? Pasti orang lihatnya, lu yang jalan yang salah. Dia kan sholat, bener. Iya kan? Tuh, ini yang salah orang yang sholat. Tempatnya salah, sholatnya bener. Tempatnya lu sholat salah, jangan di situ. Tuh kan udah dikasih tahu SOP-nya di tembok, di tiang, ya kan? Atau nembir tembok situ, ya kan? Biar supaya orang nggak bisa lewat. Nah, ketika kita udah sesuai SOP, kita disunahkan untuk mencegah orang yang lewat di depan kita, yang akan terjadi keharaman kalau dia lewat, kan kesian, ya haram. Illa fi qari'ati thariq, kecuali di tengah-tengah jalan. Jangan dicegah, ya kan, jangan dicegah, karena dia apa? Sholat di tempat itu yang nggak benar, jangan di situ sholatnya. Ya berarti besok lihat. Kalau memang pada di tiang, ya kan, semuanya berarti masuk pelajaran itu. Tapi kalau dilihat besok masih ada yang tengah-tengah sini, wah kagak masuk di pelajaran, kagak masuk, ini cuma lewat doang ini mah. Ya, tuh. Padahal ini sunnah, ya, tuh sunnah. Ya. Makanya kalau di sana di Yaman sendiri itu, ini termasuk masjid paling banyak ini tiang. Masjid paling banyak ini tiang, ya kan. Sama di Yaman itu tiangnya banyak, itu tujuannya sebenarnya bukan untuk sholat di depan tiang, bukan, buat nyender. Para aki-aki di sana umur 40 tahun itu udah pada bawa tongkat, Mak. Kenapa? Karena airnya, zat ininya, besinya, zat kapurnya itu tinggi banget. Ya, jadi kalau kita panasin nih air, keluar itu semuanya. Ya, kayak kopi ya. Kalau kopi turun semuanya ini. Ada segini nih kapurnya. Kita nggak ngerasa aja minum dingin, enak, ya kan. Tuh. Nanti dah duduk ini udah pegel banget ini, Pak. Sejam ini, wah udah pegel. Ya, makanya banyak pada nyender tuh aki-aki 40 tahun udah pada bawa tongkat. Ya kan, zat kapurnya tinggi banget. Ya, minum udah paling enak kalau dingin. Minum paling enak itu kalau dingin. Kalau nggak dingin nggak enak airnya itu. Ya, nggak enak. Illa fi qari'ati thariq wa illa li furjatin fi saffi al mutaqaddim, kecuali untuk menutup furjah, menutup kekosongan. Nah itu nggak apa-apa buat nutup kekosongan.
Makanya jangan sampai kita ngelewatin orang, tetapi yang di depannya kagak mau ngisi. Ya, ini kosong. Ya, ini kosong. Yang di belakangnya nggak mau ngisi. Yang di sini maju nih, maju, geser, majulah. Yang di depannya nggak mau maju. Yang harusnya itu yang di depan kosong ini yang maju. Tuh. Kalau yang di depannya paham banget, dia yang geser sampai ketemu orang yang mau ngisi. Kadang bingung gimana cara ngisinya. Kosong dibiarin kosong. Berarti kasihan yang jamaah yang sempurna di belakangnya nggak dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena ini kosong. Nggak sempurna. Dia bos sajadah, Bro. Hah? Di belakang yang di belakang bos sajadah. Kadang-kadang begitu. Iya kan? Nah, kadang-kadang begitu. Wah, sejadah gua gimana ya ditempatin orang atau ada yang begitu. Iya kan? Mendingan sayang sejadahnya kayaknya. Iya. Tinggal biarin. Iya kan? Loh, berarti kan apa yang saya katakan besok jangan bawa sejadah. Jangan bawa sejadah. Iya. Udah cukup, ini udah ada karpet, dibersihin, udah wangi, masih bawa sejadah. Nah, apa coba bawa sejadah? Ya, sakit hati banget itu. Jangan merebut sakit hati itu. Lah, gue udah capek-capek ini. Ya kan, bersihin, wangiin, masih bawa sejadah. Ya kan. Ya, mendingan gak usah pakai karpet sekalian, biar bawa sejadah masing-masing gitu kan. Tapi ketika bawa sejadah masing-masing main gede-gedean sejadahnya, jangan. Ya kan, lebar-lebaran, ya kan, tuh. Ketika diinjek sejadahnya, ngeliat tuh dilirik nih. Ya salah. Iya. Tuh. Ya, illa li furjatin kawajir li furja fi sofi. Makanya orang-orang Yaman itu tahu banget tuh. Ya, karena sudah kebiasaan ya, Pak. Orang kita duduk kan lebar-lebar ini sila. Lebar sila. Dia tahu. Dia duduk berdiri di depan sini tengah-tengahnya. Ntar ketika kita berdiri masuk udah. Ada lagi dilihat dari ujung sono nih. Wah, mana nih yang kosong? Oh, langsung dia ke sono. Atau enggak ke sono, agak kosong. Dia suruh geser, Pak. Gini doang nih. Kita paham, akhirnya geser, gitu masuk deh dia. Kalau ukuran kita mah kagak mau itu, coba. Iya kan? Ima kagak mau atau emang takut tuh ya kan? Kalau dia nggak ada takutnya, geser gini langsung. Kayak di Saudi kalau lagi haji atau umroh, coba kalau lagi rame. Orang-orang itu yang banggali itu main enaknya aja kan, ya kan? Langsung udah masuk, slep, ya kan? Tuh kadang-kadang nggak mau dia, ya rokaaten cukup 2 rakaat, ya kan, 2 rakaat kita kasih 2 rakaat, ya kan, nggak tahu dia duduk dia sampai subuh. Lah kita akhirnya begini nungguin dia mah enak duduk sila, ya kan, tuh. Jadi kita yang harus paham ketika kita sholat yang selalu benerin shaf itu kita, Pak. Kadang-kadang nggak ada yang mau benerin shafnya. Anteng aja. Kita yang benerin shaf sendiri walaupun dalam keadaan sholat. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. Rapiin lagi shaf kita. Rapiin lagi karena begitu cuek ya. Agak mau ya kan, tahu-tahu di depan di samping kita udah nggak ada orang. Tuh. Ya kan? Dikasih kode kagak mau. Kadang-kadang ada yang ngasih kode kalau di sana, Pak. Ngasih kode buat apa ya? Yang di belakangnya buat maju. Nggak apa-apa, Pak, ngasih kode doang nggak? Biar diisi. Iya, kadang-kadang ngasih kode kepada orang yang sholat sunnah doang, yang kasih yang saya tahu nih. Kalau kita lagi sholat sunnah nih, Allahu Akbar, kita di tempat ini ya, buat ngejamaah, kasih tahu begini, bahwa kita sholat sunnah, tuh, ngasih kode. Padahal mah nggak apa-apa, kita sholat sunnah dia mau jamaah juga nggak ada masalah. Nanti ketika yang imam salat, assalamualaikum, dia bangun lagi, walaupun berbeda, tapi rokaatnya harus sama. Ya, jangan seperti sholat yang imam sholat khusyuk gerhana,
yang makmumnya sholat subuh, walaupun 2 rakaat sama. Sholat gerhana 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat sama. Ya, tetapi ini kan sholat gerhana berbeda nanti. 2 kali berdiri, Fatihah pertama, kemudian baca surah, kemudian ruku, ya kan? Kemudian i'tidal. Ini bukan i'tidal, baca surah lagi, Fatihah lagi, itu kan berbeda, ya kan? Tapi kalau memang asar ame duhur, boleh nggak yang asar ini sholat beneran, yang duhur ini qodho? Ya, ikut dia jamaah, boleh karena rakaatnya sama. Atau ini duhur, ya ini asar, ini udah dapat 2 rakaat, ini belum, ya tinggal sempurnain. Tuh, ini kadang-kadang pakai nggak mau, ya kan, nggak mau ngasih kode, nggak mau, karena memang bukan kagak mau, kagak tahu gimana caranya ngasih kode buat orang ini, biar supaya bisa maju, biar soft ini sempurna. Kalau yang belakang kosong, berarti nanti ada yang masuk lah. Jangan di tengah-tengah, ini ada yang kosong, kadang diingetin, ya kan, dulu kalau Sayyidina Ali mah coba langsung rapiin sofnya sebelum dia mulai sholat, dia mereksa semua sof, rapetin semuanya sempurna, baru sholat. Nah kalau kita di imam kayak enggak banget. Kalau iya kan, malah untuk kesempurnaan, malu kadang-kadang ada tulisan ya di jam itu, luruskan, ya kan, dan rapatkan barisannya untuk kesempurnaan sholat. Udah ada, imam udah nyempurnain lagi, udah ngasih ingetin lagi, tetap aja. Ya, jangan lebar-lebaran. Kalau kepengen ngamalin sunnah mau sholat dewe, ya kan, kadang-kadang pengen sujudnya sempurna, pengen ngamalin sunnah, monggo aja, tapi jangan sampai ganggu orang yang sholat. Rukuknya pengen harus direnggangin, disunahkan renggangin. Kalau sendirian, kalau kondisinya rapet, jangan. Kita pengen ngamalin sunnah juga, sesuaikan kondisinya. Faslun sujudu sahwi yusannu sajdatan li sahwin bi ahadi salasati. Nah di sini kalau tidak ada, nanti ini selesai dulu nih. Wahina idin intafa syurutu min syuruti sutrati as-sabiqati jaza al-murur wa haruman dahwa. Kalau nggak ada SOP itu nggak ada, kita sholat di tengah-tengah, ya kan, jaza al-murur, maka boleh dia lewat. Kalau kita sholat tengah-tengah nggak sesuai SOP, boleh dia murur dan haram untuk kita cegah. Ya, karena nggak sesuai dengan SOP. Tuh, intafa surut min surut disotr sajaza al murur wa harumad daf, haram dia mencegah Allah. Ya kan, bisa marahin, bisa. Lu kayak tahu aja hukum, lu sholat di tengah-tengah jalan, ya kan, haram begini, nggak boleh. Ya, dilihatin aja coba. Kalau mau ngetes, gimana kalau ngetes? Ya kan, ini ada orang sholat tengah-tengah, gue jalan coba. Dicegah nggak deh? Kalau nggak dicegah, tahu berarti dia hukumnya. Ya, dia praktekin dia berarti. Jaza al-mururu wa harumad daf'u, ya kan. Kemudian walau uzilati sutratu, seandainya dilangin. Kadang-kadang ada orang iseng. Ya, ada orang yang iseng gitu. Ngambil, mindahin. Tetap haram dia. Kenapa? Karena udah tahu awalnya ini ada. Kalau dihilangin, wah harumal murur, ya kan, haram tetap, ya, karena awalnya itu ada, dan dia tahu tuh. Walau uzilat sutratuhu harumal murur ala man alima, ya, atas orang yang tahu. Kok tadi sudah ada ini tandanya di sini, ya kan, tuh. Kok tapi ini nggak ada, dipindahin. Yang tahu nggak boleh lewat. Ya kalau yang tahu, tapi kalau yang kagak tahu, ya seakan memang udah kagak ada tandanya itu, pembatas itu nggak ada. Ya kalau memang orang yang tahu kemudian dipindahin, kemudian hilang hukum lewat ini, nggak hilang,
haram tetap lewat sini karena dia tahu. Tapi kalau yang nggak tahu, kagak ada lewat dah. Iya kan? Ya, tuh di sini disebutkan walau uzilat sutratu harumal murur ala man alima biha bi khilafi lam ya'lam. Ya, berbeda dengan orang yang nggak tahu li adami taksirihi. Kadang nggak ada kecerobohannya, emang nggak tahu saya kalau memang awalnya ini ada. Ya walaupun dikasih tahu, haram ente lewat tadi, lah emang apa? Dan tadi ada di situ sutronya, kemudian diambil sama orang, lah siapa yang tahu? Iya kan? Tuh, saya kan nggak tahu kalau itu diambil, kalau memang itu awalnya ada. Yang saya ngelihat kan nggak ada ini mah, ya sudah aman saya. Iya kan? Tuh, walaupun dikasih tahu juga, apakah malaikat nyatet si fulan jalan di sini haram? Agak, malaikat juga tahu, ya kan? Walaupun dikasih tahu sama orang yang sholat juga, malaikat lebih tahu, jadi nggak salah. Faslun fi sujudi sahwi, wallahu a'lam bis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan waziran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna wa auladana wal hadirin bi hadzal masjid kullan salihan wa ta'atan wa amarna wa amalan tawilan wa razaqna wa razaqakum wasi'an wa qulubana wa qulubahum nura wa qulubana wa qulubahum nafi'an wa qulana wa qul zaki wa sadana wa sadana sehatan wa afiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'u syaikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.